Kekalahan terkadang diperlukan untuk menyadarkan seseorang, sekalipun tidak bisa sadar secara sepenuhnya, masih tetap ingin menyalahkan orang lain atas sebuah peristiwa yang tidak benar di masa lalu. Regulasi itu penting, harus segera dibuat. Kenapa? Kita sudah melanggar hukum bersama-sama selama sekian tahun. Jadi tolong kacamata. Jadi tolong kemudian jangan ditunda-tunda lagi. Dari kapan ada ojek online dari bentuk yang via telepon dan sebagainya itu dari 2010 kalau tidak salah. Oke, sampai 2025 berapa tahun tuh? 15 tahun. Ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan secara terbuka, masif, terus-menerus selama 15 tahun. Di situ ada pemerintah, di situ ada DPR, dan di situ juga dibiarkan. Pelanggaran yang sudah terjadi bertahun-tahun katanya. Saya nggak tahu. Ya, saya kurang tahu lah pelanggaran apa yang dimaksud. Tapi saya melihat dia bilang pelanggaran terjadi selama bertahun-tahun. Dari 2010 sampai 2025. 2010 masa pemerintahan SBY. Ya, 2019 sampai 2024 itu Bapak Jokowi. Dia bilang ada pemerintah, ada DPR. Ya, kita 10 tahun terakhir lah. Siapa DPR di sana 10 tahun terakhir itu? Sekaligus siapa penguasa di situ? Dia, partai dia. Partai dia penguasa di situ. Kenapa dia baru bersuara sekarang? Itulah makanya saya bilang tadi, kekalahan itu bisa menyadarkan seseorang sekalipun tidak sadar sepenuhnya. Ini masih belum sadar ini sepenuhnya. Dia bilang di situ ada pemerintah, di situ ada DPR, di situ ada yang lain yang dibilang kan. DPR itu siapa? Ya, DPR itu kan dia. Ya mestinya dia ngomong itu pada saat dia bersama-sama dengan pemerintah pada waktu itu. Kan lebih cepat penanganannya. Ya, pada saat dia menjadi DPR waktu itu, dan yang menjadi pemerintah adalah orang yang mereka usung, maka pada saat itu kan akan lebih mudah DPR dan pemerintah sejalan. Ya, jadi kalau sekarang dia berkoar-koar dan apa yang disampaikan itu tidak terlaksana sekarang, apa maksudnya? Maksudnya adalah dia mau membenarkan dirinya sendiri. Kami sudah menyuarakan, kan begitu. Kami sudah menyuarakan, sekarang tinggal pemerintah. Maksudnya pemerintah siapa? Prabowo. Nah, masa 10 tahun yang lalu itu mereka kemana gitu loh. Kok baru sadar sekarang? Nah, kita dengarkan lagi kelanjutannya apa yang dia sampaikan. Mau nggak kita perbaiki ini? Mau. Kalau mau perbaiki, segera buat undang-undangnya. Itu pertama. Nah, terus kedua, gue mau bercerita tentang begini. Banyak orang bercerita bahwa, loh, transportasi online ini menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang diciptakan itu yang mana? Biar clear kita tidak ada kepahlawanan palsu. Seolah-olah Grab dan Gojek itu pahlawan. Pahlawan dari mana? Karena sebelum ada mereka, ojek pangkalan sudah ada. Mereka cuma menambahkan teknologi, menginjeksi teknologi saja. Apakah ada penambahan signifikan? Ayo kita hitung sama-sama. Pakai hitungannya yang paling sederhana, ada 31.800 RT di Jakarta. Kalau satu RT itu ada 10 orang saja yang jadi ojek pangkalan, ada 310.000 ojek pangkalan di Jakarta. Kalau 20 orang per RT ada 600.000 lebih ojek pangkalan di Jakarta. Nambah nggak itu ketika adanya aplikator? Belum tentu. Riset dulu dong. Biar kita bisa hitung, oh nambahnya sekian persen. Jadi jangan mereka berpikir, saya pahlawan buat negara ini. Pahlawan dari mana? Menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan apa yang kau ciptakan? Lalu kemudian ada merchant-merchant, pedagang-pedagang. Sebelum ada mereka juga sudah ada pedagangnya. Mereka cuma menyambungkan. Itu loh. Lalu apa jasa mereka? Nyambungin. Jasa itu kepahlawanan? Tidak. Karena tidak gratis. Mereka dapatkan keuntungan. Oke, lalu kepahlawanan mereka di mana? Semakin lama kawan ini berbicara, saya melihat semakin kelihatan arogansinya. Dan dalam tanda petik kebodohannya. Ya. Kepahlawanan yang mana katanya tentang ini kan masalah ojek online ya. Nah sekarang ojek online sudah di mana-mana. Kalau ojek online
itu tidak ada artinya kenapa sekarang ojek online banyak. Kalau ojek online itu tidak mempermudah, kenapa orang sekarang di jalanan sana semua menggunakan ojek online? Jika itu tidak ada artinya, kenapa ojek online malah menjamur sekarang ini gitu loh. Kalau dia bilang hanya menyuntikkan, menambahkan teknologi di sana, terus yang dia lakukan apa? Kalau dia mau membuat regulasi, aturan tentang bagaimana pembagian, ya, supaya jangan para ojek ini merasa diperbudaklah dalam tanda petik. Saya rasa arahnya sih ke sana masalah regulasi ini, ya, supaya jangan yang pemilik aplikasi itu kayak sendiri, sementara mereka yang di lapangan sana, para ojekers ini, ya segitu-segitu juga, segitu-segitu aja nasibnya, ya kan begitu. Cuman apa yang dia sampaikan ini seolah-olah dia lebih hebat, pahlawan apa katanya. Sekarang mari kita lihat, ya, mari kita lihat orang sekarang berbisnis, ya, menjual. Pedagang-pedagang sekarang sudah sangat terbantu dengan adanya ojek online, ya. Dia tidak perlu lagi menjajakan, dia tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara mengirim, bagaimana cara menjual, ya. Dia dipermudah dengan adanya aplikasi itu, ya. Orang juga kalau mesan barang, dia tidak perlu lagi datang ke lokasi. Dia cukup lihat di aplikasi, pesan, antar. Jadi, hal yang mempermudah ini biayanya besar, Pak. Ya. Jangan dianggap teknologi itu murah, teknologi itu mahal. Ya, saya rasa kalau dia mampu melakukan itu, si Adian ini mampu melakukan itu, dia pasti lakukan itu. Ya. Kalau dia mampu bisa lakukan itu, dia pasti lakukan itu. Tapi dia hanya mampu berkoar-koar saja. Ya, dia bilang pahlawan dari mana katanya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau ya aplikasi itu tidak membantu, tidak menolong, kenapa di jalanan sana, ya, ojek online itu menjamur. Dan bukan hanya ojek online seperti yang dia bilang tadi, ya. Sekarang ada aplikasi kita bisa pesan makanan, pesan barang, ya, langsung yang ngantar ojek online ini. Jadi ojek ini bukan hanya mengantar orang lagi, makanan, minuman, ya, semua. Dan sebenarnya kalau dilihat lagi, ya, ojek ini juga sudah sangat terbantu. Mereka tidak pusing lagi mencari, ya, mencari penumpang, mencari barang. Mereka tinggal tunggu bunyi jemput, ya, tidak lagi muter-muter. Jadi dia pun kalau membela orang harus juga proporsional. Jangan mengangkat yang satu, menjatuhkan yang satu, ya. Jadi jangan dibilang pemilik aplikasi ini seolah-olah tidak ada gunanya, gitu loh. Saya rasa dia juga jangan-jangan dia juga tidak tahu cara menggunakan aplikasi itu, sehingga dia tidak mengerti kemudahan adanya aplikasi itu, gitu loh. Ya, saya kira tadi di awal dia tersadar setelah 10 tahun, 15 tahun adanya pelanggaran katanya. Ternyata tidak juga. Ternyata apa yang dilakukan, dia mau menunjukkan betapa dia peduli dengan para ojek online ini, tapi dia tidak paham bagaimana, ya, cara kerja daripada ojek online itu, gitu loh. Sekali lagi, ini untuk yang ketiga kali saya sampaikan. Bukti di lapangan, ya, ojek online itu menjamur, Pak. Kalau tidak ada fungsi daripada aplikasi itu, ojek online saat ini tidak akan menjamur. Oke?